Nama saya Oswaldus Nali. Nomor peserta 20241102710077. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kelas 4 Angkatan 3 Universitas Hamsan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, dan ceria. Ya, coba lebih semangat lagi. Coba kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Tepuk tangan semua. Baik. Baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah hadir pada pagi hari ini untuk menerima pelajaran, ya. Walaupun dalam situasi seperti ini, ya, musibah. Baik, agar kegiatan kita hari ini lancar, ya. Oleh karena itu, mari kita mengundang Tuhan, kehadiran Tuhan ke dalam hati kita, sehingga atas rahmat-Nya kita dinaungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, terlebih dahulu ya kita berdoa. Ya, untuk itu saya minta pada seorang teman untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bisa? Ya, Aksa, maju. Teman-teman silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semuanya. Teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, tepuk tangan untuk Aksa. Silakan dulu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Guru mengecek kehadiran kalian pada kesempatan ini. Baik, dengan baik. Yang pertama, Acam. Hadir, Pak. Fona, Hadir, Pak. Ridi, Hadir, Pak. Amel, Hadir, Pak. Yosef, Hadir, Pak. Gibran, Hadir, Pak. Jos. Hadir, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya untuk lebih semangat lagi, kegiatan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang bisa? Ayo, Mona, maju. Baik, silakan berdiri semuanya. Ayo, semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih. Tangan Pona. Ya, baik. Baik anak-anak. Negara kita sekarang ini mengalami musibah yang disebut dengan COVID-19, ya. Oleh karena itu, ya, kalian semua atau kita semua itu selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu ya menggunakan masker, menjaga jarak, lalu menggunakan hand sanitizer yang disemprot, ya, di tangan. Lalu yang kedua, sering-sering mencuci tangan yang baik dan yang benar. Ya, baik. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa? Angkat tangan. Acan? Sumber energi matahari. Pembelajaran kita ya tentang sumber
energi. Iya. Ada begitu banyak sumber-sumber energi. Baik. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar di dalam. Sudah? Bapak. Iya. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Pona. Seorang ibu sedang menjemur ikan. Seorang ibu sedang menjemur ikan. Ya, yang kedua. Siapa yang bisa? Ya. Dua anak lagi kepanasan pulang Iya, sekolah. dua orang anak kepanasan pada saat pulang sekolah. Tangan untuk kedua teman kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Ya, pada tema 2 adalah manfaat energi. Ya, khususnya pada pembelajaran 1, yaitu sumber energi dalam kehidupan. Baik, nah tujuan kita mempelajari pembelajaran ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi nanti gambar-gambar ya dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah siswa mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan nanti siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan ya tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Ya. Baik. Selanjutnya, coba kalian amati gambar tersebut. Silakan perhatikan. Sudah? Ya. Baik. Energi apakah yang dimanfaatkan pada gambar tersebut? Energi apa? Matahari. Bisa bertangan? Matahari. Energi matahari. Ya, tepuk tangan. Baik. Nah, energi yang dimanfaatkan pada gambar ini adalah energi matahari. Baik. Selanjutnya, mengapa matahari ini memiliki peranan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi? Mengapa? Siapa bisa? Ya, Pona. Karena tanpa cahaya matahari kita tak bisa beraktivitas. Ya, karena tanpa cahaya matahari kita tidak bisa beraktivitas. Ya, tepuk tangan untuk Pona. Ya. Apa aktivitas itu? Ya, banyak sekali ya. Kalian tidak bisa datang sekolah, kalian tidak bisa bekerja, kalian tidak bisa berolahraga karena tidak ada cahaya matahari. Bumi ini menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi gelap. Iya, tepuk tangan. Baik, jadi perhatikan baik-baik. Matahari ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan ya, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Nah, panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, baik, perhatikan anak-anak. Dari gambar yang tadi, dari gambar yang Bapak Guru tampilkan tadi, ini, nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Menjemur pakaian. Ya, Menjemur pakaian. angkat tangan. Seorang bayi berjemur. Seorang bayi berjemur. Ya, Aca? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Apa lagi tadi? Sedang menghirup oksigen. Iya, seorang anak menghirup oksigen. Iya. Baik. Membantu proses fotosintesis pada tubuh. Iya, cahaya matahari ini membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Itu pada gambar tersebut. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawabnya dengan baik. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi, yang diceritakan pada gambar tersebut dari atas
seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga itu yang jelas mereka memanfaatkan energi matahari, energi panas matahari. Lalu yang kedua, apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah ya bisa menjemur. Manfaat dari matahari itu yang pertama bisa menjemur pakaian, mengeringkan pakaian yang basah. Kemudian membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga adalah membentuk kesehatan tulang. Ya, bagaimana itu terjadi? Ya, dengan kita apa? Dengan kita berjemur pada pagi hari. Ya. Selanjutnya, contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari apa? Yaitu menjaga suhu bumi, berperan dalam siklus air, proses pengeringan gabah ikan asin agar kerupuk, kemudian mengakibatkan air laut menguap, dan yang kelima menghasilkan listrik atau yang disingkat dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Baik anak-anak, ini adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber kehidupan di bumi, dan matahari ini sebagai sumber energi terbesar ya, yang Bapak Guru bilang tadi. Jadi, cahaya matahari ini menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda-benda di siang hari. Nah, panas matahari ini mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Baik, nah sumber energi apa yang membuat bumi ini menjadi hangat? Itu sumber energi ya matahari. Baik, nanti kita akan membuktikannya itu dengan melakukan suatu percobaan. Nah, untuk itu Pak Guru membagikan LKPD ya. Baik. Akan ya, ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2 ya, silakan. Baik. Ya, itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kita dibagi dalam kelompok 2. Baik. Nah, bahan-bahannya adalah yang pertama 2 helai sapu tangan. Sudah siapkan? Coba angkat 2 helai sapu tangan. Sudah angkat sapu tangan mana? Ayah atau kain? Ya, terima kasih. Lalu yang kedua adalah 2 helai tisu. Ada? Iya, baik. Lalu yang ketiga adalah 2 helai kertas. Sudah disiapkan? Ya, baik. Nah, dari bahan-bahan tersebut ya kita melakukan dengan berbagai beberapa langkah. Langkah-langkah yang pertama itu adalah langkah kedua sapu tangan tadi. Kemudian 2 tisu dan kertas. Ini kita basahkan di air bahan-bahan tersebut. Kemudian setelah dibasahkan nanti satunya dari ketiga bahan tersebut dijemur di cahaya matahari. Yang satunya lagi dijemur di tempat yang teduh. Nanti tempatnya di situ untuk tempat yang teduh. Ya, baik. Nah, selanjutnya setelah kalian jemur, amatilah dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan setelah 60 menit. Ya, baik. Nah, silakan nanti anak-anak tuliskan dalam tabel pengamatan yang telah Bapak bagikan pada LKPD tersebut. Ya, tuliskan di sini. Ya. Silakan masing-masing kelompok basahkan bahan-bahan tersebut. Silakan di sini. Silakan.
Iya. Ayo semangat, silakan duduk. Oke, baik. Nanti kalian amati, bagaimana apa yang terjadi ketika bahan-bahan tersebut tadi dijemur, bagaimana perubahannya selama 15 menit, 30 menit dan 60 menit. Baik, anak-anak, sambil kita menunggu hasil percobaan kita, baiklah kita sekarang kita membaca sebuah teks ini ya, yaitu sama-sama bahasa judulnya adalah Bisa isi biji energi. Ya, baik. Untuk itu kita secara berbahasa ya, mulai dari siapa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Angkat tangan baca. Ya, siapa? Ya, Mona, baca. Aku alisi biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakan. Saat matahari bersinar, ada energi cahaya, ada energi pada cahaya matahari. Ya, berikut. Siapa yang melanjutkan? Siapa bisa angkat tangan? Ya, Tridi. Cahaya matahari membantu biji-bijiku untuk menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Ya, siapa lagi? Lanjut. Ya, baca. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Iya, siapa lagi? Lanjut. Iya, kasih untuk teman-teman yang sudah merasakan, silakan. Baik, untuk lebih memahami lagi, silakan kita secara bersama-sama. Ya, baik. Kita mulai. Ya, kisah alisi biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, dapat energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Baik, perhatikan. Dari teks tersebut tadi, ya, apa pokok-pokok bacaan tersebut? Siapa bisa? Pokok-pokok dari bacaan teks tersebut? Ya, siapa bisa? Angkat tangan, baca. Cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Ya, tanaman apa itu tadi? Adalah tanaman jagung. Iya, tangan itu kaca. Yang berikut, apa lagi? Pokok-pokoknya. Ya, silakan. Tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Tanaman menyimpan energi dalam batang, daun, dan biji. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Iya, Ilus. Tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi manusia dan hewan. Iya, tanaman. Ulang, tanaman Yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi pada manusia dan hewan. Iya, tepuk tangan untuk. Baik. Dari pokok-pokok dalam bacaan tadi adalah yang pertama itu adalah cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tanaman menyimpan energi dalam akar. Dan yang ketiga, tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan. Baik, anak-anak. Mari kita perhatikan tadi pertemuan yang kita
kalian lakukan. Amati lagi ya. Bagaimana perubahannya tadi setelah 30 menit? Silakan. Ya, seperti amati. Jadi setelah 30 menit dan 60 menit. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan amat. Nah, ini yang dijemur di cahaya matahari ya. Amati perubahannya setelah 15 menit, 30 menit dan 60 menit. Ya, silakan. Tulis. Diskusikan. Perubahannya setelah 15 menit dari bagaimana? Ya, setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan setelah ya, ayo diskusikan. Ya, ayo, bagaimana pendapat dari masing-masing teman? Ya, silakan dulu dari di tabel pengamatan ini kan, bagaimana perubahannya setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Silakan diskusi. Ya, silakan diskusi. Ya. Silakan. Ya, ayo, Anda. Terus. Bagaimana tadi 15 menit apa yang kalian amati? Perubahannya tisu, kertas, dan kain tadi ya, yang dijemur di cahaya matahari. Begitu juga di tempat yang teduh. Yang kalian amati tadi perubahannya setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit dari bahan yang dijemur ya di tempat yang teduh dan kita mulai dari kelompok satu. Oke, ya baik, silakan maju yang kelompok satu. Ya, silakan dengan teman-temannya semua. Baik, silakan maju. Silakan. Ya, teman-teman yang lain dengar laporan dari kelompok satu. Ya, silakan. Teman-teman, inilah hasil percobaan kami dari Kelompok satu, silakan tangan kelompok satu. Ya, silakan duduk. Baik, kelompok dua, silakan maju. Kelompok dua. tisu yang dijemur di cahaya matahari. Dalam waktu 15 menit masih basah. Dalam waktu 30 menit mulai mengering. Dalam waktu 60 menit mengering. Tangan untuk kelompok dua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, baik. Baik, mari kita perhatikan baik-baik sama-sama hasil kegiatan percobaan yang telah kita lakukan. Baik, bahwa hasil percobaan itu menunjukkan bahwa ketika tisu, kertas, dan kain tadi dijemur di tempat yang teduh, maka dalam waktu 15 menit belum mengering. Dalam waktu 30 menit juga belum mengering. Begitu juga dalam waktu 60 menit belum juga mengering. Sementara tisu, kertas, dan kain tadi yang dijemur di cahaya matahari ini dalam waktu 15 menit masih basah ya, dan dalam waktu 30 menit mulai mengering, dan dalam waktu 60 menit sudah kering. Jelas sekali perbedaannya. Itu jelas sekali perbedaannya bahwa panas ini membuktikan bahwa segala bahan-bahan yang basah ketika kita jemur di cahaya matahari, maka proses pengeringannya itu sangat cepat. Itu karena dipengaruhi oleh panas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
panas matahari itu dapat mengeringkan tisu tadi, kertas tadi, dan kain itu dalam waktu 60 menit. Sedangkan tisu yang dijemur di tempat yang teduh dalam waktu 60 menit dia belum mengering. Baik, nah sekarang coba kalian membuat suatu kesimpulan dalam sebuah peta pikiran. Ya, perhatikan baik-baik, anak-anak. Sekarang kita membuat kesimpulan, ya, berdasarkan peta pikiran. Silakan tulis bagaimana manfaat matahari itu. Yang pertama apa? Berdasarkan peta pikiran tersebut, ya. Ya, yang kedua, tiga apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ya. Baik, silakan. Siapa yang bisa? Yang pertama, ayo. Ya, Aca. Yang pertama, menjemur padi. Iya, tepuk tangan untuk Aca. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, ya, Imel. Menjemur ikan. Iya, itu. Tepuk tangan. Ya, yang berikut siapa? Menjemur padi. Ya, sudah tadi. Ya, yang lain. Menjemur pakaian. Apa lagi yang lain? Ya, kelompok. Ya. Kuat. Menghirup oksigen. Iya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya, baik. Baik, kita perhatikan secara bersama-sama. Jadi energi matahari itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, ya. Ada siang dan ada malam. Yang kedua, berperan pada proses terjadinya awan. Dan yang ketiga, sumber energi pada panel surya, pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Dan yang keempat adalah berperan dalam proses fotosintesis. Itu terjadi pada tumbuhan hijau. Yang kelima, terjadinya siklus perputaran air. Dan yang keenam, menerangi bumi. Itu manfaat daripada energi cahaya dalam kehidupan kita. Ya, baik. Nah, silakan kalian menulis beberapa pertanyaan itu dan menjawabnya. Ya, silakan. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, bagaimana manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang kedua, bagaimana manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Menjemur ikan. Ya, apalagi? Menjemur padi. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak, kita sudah mempelajari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang belum mengerti, ya. Mungkin ada yang belum mengerti tentang materi ini. Silakan siapa yang mau bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Ya. Mengapa ada siang dan malam? Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Pertanyaan, ya, Gibran. Karena ada panas matahari. Ya, tangan untuk Gibran. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana jika tidak ada cahaya matahari di bumi? Jawab dulu pertanyaan dari dia. Ya, sudah. Ya, bagaimana tadi? Mengapa ada siang dan malam? Ya, mengapa ada siang dan malam? Ya, baik, perhatikan baik-baik. Terjadinya siang dan malam itu karena bumi itu berputar pada porosnya, yang mengelilingi matahari. Nah, bumi yang menghadap ke matahari, maka akan terjadi siang. Nah, bumi yang
membelakangi matahari, maka akan terjadi malam. Itu terjadi karena bumi berputar pada polosnya dan disebut dengan rotasi bumi. Ya, siapa lagi? Siapa yang belum paham? Silakan tanya. Pola, ya silakan. Bagaimana jika tidak ada cahaya matahari? Silakan siapa bisa? Tidak ada aktivitas. Ya, tepuk tangan untuk minus. Ya, jadi, ya bumi akan menjadi gelap. Siapa lagi sudah? Kita tidak bisa melihat sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk. Ya, yang terjadi ketika tidak ada cahaya matahari itu, yang jelas sekali bumi ini menjadi gelap. Apa yang terjadi ketika gelap? Ya, kita tidak bisa beraktivitas, ya, berolahraga dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan anak-anak nanti belajar di rumah bersama orang tua dan tetap memperhatikan kesehatan karena negara kita ini dalam keadaan musibah, ya. Kita selalu memperhati kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Ya. Oleh karena itu sering di rumah saja, belajar di rumah. Ya, untuk itu, untuk menutup kegiatan kita, saya meminta kepada salah seorang teman untuk memimpin doa penutup. Silakan siapa yang bisa? Pona, ya. Silakan maju. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Pona.